hariku buat kamu. Bersalam-salaman tanda kasihku, senyumanmu menyejukkan hatiku. Dalam Tuhan hati kita bertemu. Salam jumpa kembali di Bina Iman Anak Bergeningsi Online atau biasa disebut BIMO. Hari ini kita kegiatannya bersama Suster SPC. Kata orang belum dikenal maka tidak disayang. Maka Suster akan memperkenalkan diri dulu. Suster tidak sendirian loh. Nama Suster Sabina SPC dan teman Suster adalah Suster Adarsin SPC. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan BIMO kita yang kedua, APP yang kedua dengan tema Yuk Berbela Rasa. Kasih, sebelum kita mengawali kegiatan kita, mari kita awali dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan di masa Prapaskah ini bagi kami untuk merenungkan pertobatan sejati. Berkatilah kami agar mampu mewujudkan pertobatan itu dan semangat berbela rasa terhadap saudara-saudari kami yang membutuhkan. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan, anugerahilah kami rahmat kesehatan yang baik, serta rahmat apa saja yang kami butuhkan saat ini. Dimuliakanlah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Hari ini Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Orang lumpuh disembuhkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang mengucap Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya,
sambil memuliakan Allah. Semua orang di situ takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah mendengar bacaan kitab suci, Suster mau bercerita nih untuk adik-adik semua. Ceritanya itu tentang malaikat. Dengarkan ya. Di surga, pada suatu hari jalanlah 2 orang malaikat. Namanya yang pertama malaikat Beniel. Ini malaikat Beniel. Yang kedua adalah malaikat Yuniel. Suatu hari mereka berjalan bersama-sama. Kemungkinan mereka pergi ke sekolah malaikat. Mereka membawa roti, membawa air minum, dan perlengkapan yang lainnya. Ketika sedang berjalan-jalan, asik bercerita, sambil menceritakan kelebihan mereka, si Beniel adalah seorang yang suci, rajin berdoa, selalu berbuat baik. Dan Yuniel adalah malaikat yang pintar. Di sekolah selalu mendapat nilai yang bagus. Sambil jalan-jalan, tiba-tiba mereka melihat ada malaikat yang sedang terbang. Oh, ternyata malaikatnya jatuh. Bersama-sama berdua berlari menuju ke malaikat yang jatuh itu. Ketika sudah sampai di tempatnya, malaikat Beniel bertanya, "Hai, kamu kenapa?" Dengan kesakitan karena jatuh, malaikat yang jatuh itu berkata, "Aku kelaparan. Udah 2 hari aku gak makan. Aku kerja, tapi aku gak punya duit untuk membeli makanan." Sambil melirik-lirik, malaikat Beniel dan Yuniel berbincang-bincang. "Hai Ben, kasih aja rotimu itu. Karena kalau aku mengasih rotiku, aku kelaparan, aku gak bisa berdoa nanti." Si Beniel yang memiliki badan yang gendut, ya otomatis perutnya juga gendut. Dia berkata, "Hai Yuniel, kalau aku memberi rotiku ini, maka aku juga kelaparan. Gimana ya caranya?" Sementara mereka berdebat, tiba-tiba ada malaikat yang datang. Ternyata malaikat Rafael. Tanpa berkata-kata, malaikat Rafael mengeluarkan rotinya. Di dekat malaikat yang jatuh, malaikat Rafael berkata, "Hai mas, ambillah roti ini dan makanlah." Dengan tersipu malu, malaikat Beniel dan Yuniel terdiam. Setelah malaikat yang jatuh itu makan dan kenyang, ia mengucapkan, "Terima kasih malaikat Rafael, aku udah kenyang, aku udah dibantu." Dengan pelan-pelan, malaikat Rafael datang mendekati malaikat Beniel dan Yuniel. Di depan malaikat Beniel, malaikat Rafael berkata, "Hai Ben, kepintaranmu tidak akan berguna ketika engkau tidak berbagi." Sekejap, Beniel mengucapkan, "Aku minta maaf, aku terlalu mengingat diri." Setelah itu, malaikat Rafael menuju ke malaikat Yuniel. "Hai Yuniel, kesucianmu tidak akan berguna ketika engkau tidak mau berbagi." Dengan kata yang sama juga malaikat Yuniel berkata, "Aku minta maaf karena aku hanya mengingat diri." Sekian ceritanya. Apakah adik-adik sudah mendengar dengan jelas? Sudah, dan Suster yakin sudah sangat jelas. Baik adik-adik, hari ini Yesus mau berbicara, mau mengajak kita, mengajak adik-adik, mengajak suster juga untuk bersikap bela rasa.
seperti yang dicontohkan oleh para orang-orang yang membopong orang lumpuh membawa ke Yesus, dan akhirnya orang lumpuh itu sembuh. Dan juga seperti tokoh malaikat Rafael di cerita yang suster ceritakan tadi. Malaikat Rafael rela memberi rotinya untuk malaikat yang jatuh karena kelaparan. Nah, sekarang suster juga mau mengajak adik-adik nih, di rumah kita juga bisa bersikap bela rasa. Di sekolah kita juga bisa bersikap bela rasa. Begitupun juga dengan teman-teman atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh konkretnya di rumah, kita bisa berbagi dengan adik, berbagi dengan orang tua, dengan kakak, dan juga dengan siapa saja yang ada di rumah. Di sekolah, kita juga bisa berbagi dengan teman-teman, dengan guru, atau dengan karyawan yang ada di sekolah. Seperti membagi bekal, berbagi cerita, membagi apa yang kita miliki apabila ada teman yang membutuhkan. Begitupun juga di lingkungan, dengan tetangga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kebetulan suster ingat nih, suster akan mengingatkan adik-adik di rumah sekarang silakan menyiapkan kotak APP yang semenarik mungkin nanti kita akan persembahkan ketika pada hari Raya Paskah. Paskah nanti ya, ingat itu, dibuat semenarik mungkin. Ya, hari ini Yesus mengajak kita untuk bersikap berbela rasa. Sekarang suster mau nantang nih, berani nggak kita bersikap berbela rasa di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan? Adik-adik, tidak terasa waktu kita hampir selesai, bahkan sudah selesai. Oleh karena itu, mari kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini dengan berdoa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan di masa Prapaskah ini bagi kami untuk merenungkan pertobatan sejati. Berkatilah kami selalu agar mampu mewujudkan pertobatan itu dalam semangat bela rasa terhadap saudara-saudari kami yang membutuhkan. Kami tetap memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah dan lindungilah kami, dan anugerahilah kami rahmat kesehatan yang baik. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, bahwa dirinya, susupanmu yang setia, lama menunggu, silakan yang masuk, bersama Islamnya. Sampai jumpa lagi di Bimo minggu depan. Jangan lupa buatkan kotak KPP yang Semenarik mungkin. Nah, adik-adik, satu lagi ya, karena saat ini kasus COVID masih sangat tinggi, khususnya di Indonesia ini, suster ingin mengingatkan adik-adik untuk waspada dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa gunakan masker, jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, dan juga jaga jarak ya. Oke adik-adik? Oke, siap. Bye-bye.